Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wadkhilna birahmatika fi ibadikas sholihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur pada Allah di malam hari ini. Dengan izin Allah kita dikumpulkan di masjid yang kita cintai ini. Selesai sholat berjamaah maghrib, semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini dengan agenda yang mulia, insya Allah menjadikan kita juga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dibimbing Allah untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan nama-nama kita dan orang-orang yang kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema inti kita pada kesempatan hari ini adalah hubungan umat Islam dengan non-Islam dan kebebasan beragama bagi non-Islam. Sebelum kita sampai pada inti materi, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari jemaah. Apakah saudara si suami atau mayit mendapat warisan? Bukankah warisnya itu hanya untuk anak, istri atau suami dan orang tua? Mohon penjelasannya. Jadi jika seorang meninggal, maka ada akar yang ke atas, ada yang ke bawah. Yang ke atas itu ayah, kakek dan sebagainya, kalau masih ada. Yang kedua, yang ke bawah anak, cucu dan sebagainya. Jadi kalau masih ada yang ini ke atas dan yang ke bawah, orang atau ahlul waris yang paling utama mendapatkan warisan adalah mereka itu, selain istri atau suami dan anak-anak atau orang tua. Tapi dalam ketiadaan anak, maka warisnya jatuh pada saudaranya. Bagian dari yang dapat warisan itu adalah saudara-saudaranya juga. Kalau tidak ada ayah, maka yang mendapat warisan itu saudara-saudara. Tetapi kalau seandainya ada ayah atau ada anak, maka saudara-saudara baik laki-laki ataupun perempuan namanya mahjub, terhalang. Kenapa? Karena ada anak atau ada kakek tersebut. Sehingga perlu kita pahami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika seorang meninggal, baik itu dia suami ataupun istri, tidak serta-merta itu harta hanya untuk keluarga itu aja. Dan ini kesalahpahaman yang agak fatal ini. Saya pernah diminta untuk membagikan warisan dari seorang yang meninggal, tidak punya anak, dia hanya berdua sama istrinya. Alhamdulillah, Allah rahmati istrinya hidayah. Pasca sepeninggalan suaminya,
baik agamanya. Lalu dia tanya sama saya, karena waktu itu belajar sama saya, tanya, Ustadz, ini suami saya sudah meninggal dan meninggalkan harta ini. Banyak hartanya, Ustadz. Nah, ini apakah untuk saya semua? Bagus dia nanya begitu. Baru saya bilang, karena ini wahyu Allah, saya bilang, karena ini wahyu Allah. Kalau ibu ngomong seperti itu, ibu maunya apa? Saya bilang, mau saya ini hartanya menjadi barokah, berarti dibagi ya Bu. Saya bilang gitu. Siap Ustadz, ikut apa yang saya arahkan. Siap Ustadz. Baru saya lihat ilmunya. Jadi dia mendapat 1/4 harta. Ini istri dapat 1/4 harta. Selebihnya kepada ibu dan saudaranya. Ya, ibu dan saudaranya. Ketika itu sudah saya bagikan, lalu beliau datang kepada saudara suaminya, kaget semua, Pak. Kami dapat ya, begitu. Karena selama ini ternyata di kalangan umat Islam juga menganggap kalau saudara itu nggak dapat. Gitu. Jadi selama ketiadaan anak ataupun ayah yang di atas, maka warisannya ngalir ke saudara-saudara, baik itu yang perempuan ataupun yang laki-laki. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi tentang hubungan seorang muslim dengan non-muslim. Kaidah dasar dalam hubungan kita kepada siapapun adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Ini kaidah dasarnya. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang lebih bermanfaat untuk manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut manusia muslim, manusia beriman, enggak. Yang Rasulullah sampaikan linnas, untuk manusia, mau yang muslim, bukan muslim, yang baik, yang jahat dan lain sebagainya. Maka yang terbaik di antara kita yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ighatsatal lahfan." Sesungguhnya Allah senang menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang membutuhkan pertolongan itu siapa aja? Bukan hanya orang Islam, orang non-muslim juga. Maka ketika ada orang yang bukan bagian dari agama Islam, dia sudah minta tolong, maka kewajiban orang yang diminta menolong orang yang meminta pertolongan, walaupun dia beda keyakinan, beda agama. Kan Nabi Ibrahim pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang seorang laki-laki yang dia ateis. Dia nggak mengakuin Allah Subhanahu wa taala. Umurnya udah hampir lanjut. Dalam riwayat dikatakan 65 tahun. Tapi qadarullah miskin dia. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya sunnah yang tidak ditinggalkan oleh beliau adalah senang makan berjamaah. Jadi kalau makan pasti ngajak orang. Datang orang ateis ini, lalu bilang sama Nabi Ibrahim, nggak pakai Nabi Ibrahim, aku lapar mau makan, ada makanan nggak? Gitu bahasanya. Nabi Ibrahim disapa seperti itu, mungkin memang udah lama mendam tidak suka sama orang ini. Nabi Ibrahim bilang begini, macam kamu saya kasih makan, Tuhan aja gak kamu akuin kok. Dia bilang gitu. Ketika Nabi Ibrahim bilang begitu, laki-laki ini tersentuh hatinya, sakit hati maksudnya. Sakit hati dia, pergi dia dalam keadaan dia menangis dan sakit hati. Setelah itu Allah menegur Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah katakan, wahai Ibrahim, tadi yang datang siapa? Yang datang itu ya wahai Allah, orang ateis ya Allah. Dia enggak ngakuin engkau ya Allah. Allah tanya, berapa lama dia hidup? Dia hidup sekitar 60 tahun lebih ya Allah. Selama itu dia hidup, siapa yang ngasih dia makan?
Siapa yang ngasih dia nyawa? Siapa yang ngasih dia udara? Siapa yang ngasih dia nikmat rezeki, nikmat mata, nikmat tangan, nikmat lisan, nikmat tubuh? Engkau wahai Allah. Dia nggak ngakuin saya kasih dia itu semua, kata Allah SWT. Lah engkau dia datang sekali aja, dia minta sesuatu kamu kasih. Gitu Pak. Langsung Nabi Ibrahim alaihissalam bertobat kepada Allah SWT. Lari dia cari itu orang ateis itu. Dapatlah orang ateis itu. Lalu dia bilang, wahai hamba Allah, ayo kita makan. Kaget orang ini. Loh, tadi nggak ngasih kok sekarang ngasih. Diajak Nabi Ibrahim makan dia. Setelah pas saya makan, kena heran nih orang ateis, bilang begini, wahai Ibrahim, tadi saya minta kamu tolak saya ngasih makan saya. Sekarang kenapa kamu kasih makan saya? Tadi pas kamu pergi, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku menegurku. Dia bilang, wahai Ibrahim, tadi siapa yang datang? Seorang ateis, ya Allah, aku katakan. Siapa yang ciptakan dia? Engkau ya Allah. Siapa yang ngasih dia makan? Engkau ya Allah. Siapa yang ngasih dia rezeki? Engkau ya Allah. Siapa yang ngasih dia kehidupan, nafas dan sebagainya? Engkau ya Allah. Mendengar itu orang ateis bilang begini, apakah Tuhan mau ngomong begitu? Iya, benar saya di Ibrahim alaihissalam. Akhirnya orang ateis ini bertobat dan masuk dalam agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai setahap itu, sampai setahap orang yang tidak beragama pun, hamba-hamba Allah ini diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis, Baginda sallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan kepada kita, isfa'u tu'jaru. Tolonglah saudaramu. Tolonglah saudaramu mendapatkan kebutuhannya pada orang lain. Niscaya engkau akan mendapatkan pahala. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Seorang mukmin hendaknya menjaga harta saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum mir'atu akhihi fa in ra'a bihi adan falyumithu anhu. Setiap kalian adalah cermin bagi saudaranya. Jika ia melihat ada hal yang tidak mengenakkan saudaranya, maka hendaklah dia membantu menghilangkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Selanjutnya, hubungan umat Islam dengan mereka, dengan non-Islam adalah hubungan yang bersifat ta'aruf, liyata'arafu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sungguh kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Saling mengenal, saling tolong menolong, saling berbuat kebaikan dan berbuat adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ta'aruf bisa membuat umat Islam dan non-Islam saling tolong menolong. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk melakukan kebaikan dengan cara yang adil. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Konsekuensi dari hubungan semacam ini adalah terjadinya pertukaran kepentingan, menjaga hal-hal yang bermanfaat, kuatnya hubungan kemanusiaan. Semua ini tidak termasuk ke dalam larangan yang berkaitan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali penolong, orang yang dicintai dan sebagainya. Sebab yang dimaksud dengan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali
adalah bersekutu dengan mereka, menolong mereka dalam melawan orang umat Islam, dan ridho atau setuju dengan hal-hal kekafiran yang mereka lakukan. Hal itu dilarang karena membantu orang-orang kafir melawan umat Islam adalah tindakan yang sangat membahayakan keutuhan umat Islam. Jadi dari sini Bapak Ibu, misalnya kita ambil konteks di Papua yang mayoritasnya adalah non-Islam. Ketika kita melihat di sana ada person-person yang memang sangat stabil, sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik kepada semua orang, dan di saat yang sama orang Islam di sana adalah orang yang minoritas, maka orang Islam tidak masalah mengusung dia. Begitu Bapak Ibu? Nggak masalah kita mengusung orang ini. Kenapa? Karena tidak ada dari orang Islam yang akan diusung. Tetapi kalau kita tahu ada orang yang non-Islam lalu perbuatan tidak baik, setelah itu kita dukung dia jadi pemimpin, disinilah masalah besarnya. Ya, disinilah masalah besarnya. Itulah kenapa dulu pergulatan tentang tentang Ahok itu sangat mencuat. Kenapa? Karena dia sangat rentan untuk berat sebelah. Makanya dia banyak yang menolak dia. Saya ulangin, hal itu dilarang karena membantu orang-orang kafir melawan umat Islam adalah tindakan yang sangat membahayakan keutuhan umat Islam, melemahkan kekuatan jamaah umat Islam, dan sudah pasti setuju dengan hal-hal kekafiran yang mereka lakukan adalah sesuatu yang dilarang agama Islam. Sedangkan berdamai dengan orang-orang kafir dalam artian bergaul dengan mereka secara baik, interaksi yang harmonis, bertukar kepentingan, tolong menolong dalam kebaikan, maka semua ini adalah hal-hal yang diperintahkan oleh Islam. Pertukaran pelajar, beasiswa ke Australia, ke Eropa, ke Rusia, ke Amerika, orang Islam nggak boleh kaku di situ. Mereka harus mengambil kesempatan-kesempatan itu supaya apa? Supaya kita bisa menebar kebaikan kemanapun berada. Kalau dulu konsepnya perdagangan, kaum muslimin itu berdagang ke sana, berdagang kemari untuk menyebarkan Islam, maka kita sekarang mengambil metode pertukaran pelajar. Atau kita berada di perusahaan-perusahaan luar negeri, Selamberji, Ali Burton, Repsol dan sebagainya. Tapi orang-orang yang ada di situ memiliki pemahaman Islam yang baik, sehingga ketika dia berada di tempat itu bisa menebar kebaikan kepada orang-orang yang di sekitarnya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka penting untuk melihat kemanfaatan, peluang yang bisa kita gapai, atau bahasa bebasnya yang bisa kita garap untuk kepentingan Islam wal muslimin. Selanjutnya, jaminan kebebasan beragama bagi non muslim. Ada satu kisah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang seorang nenek-nenek datang lalu mengadukan perihalnya. Wahai Amirul Mukminin, tolonglah aku banyak utang. Nah, ketika dia ngomong banyak utang itu, ada angin menyibak bagian jubahnya, kelihatan salib di situ. Kelihatan salib. Ternyata dia orang Nasrani. Nah, memang di waktu itu di Madinah ada 3 agama di situ. Islam, Yahudi dan Nasrani. Nah,
ketika Umar melihat itu, langsung Umar bilang begini, wahai ibu, utangmu saya tunaikan, selesai utangmu. Alhamdulillah katanya gitu. Ini orang dia tuh alhamdulillah. Baru Umar bilang begini, Bu, mohon maaf saya, kata Umar, apa yang menghalangimu masuk Islam? Sedangkan tempat ini sudah hampir semua orang Islam, kata Umar. Lalu nenek ini bilang seperti ini, wahai Amirul Mukminin, saya ini udah tua, udah nggak ada lagi apa-apa harapan, biarlah saya seperti ini. Lalu Umar bilang begini, ya udah kalau gitu terserah ibu aja. Tapi setelah itu Umar memikirkan kalimat-kalimatnya. Apa yang dipikirkan? Apakah tadi aku maksa orang ya? Padahal Allah sudah mengatakan la ikraha fiddin, nggak boleh ada paksaan dalam agama. Sekali bernya Umar, padahal cuma ngomong apa yang membuatmu terhalang masuk Islam. Sudah beliau menganggap dirinya memaksa orang masuk Islam. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, jaminan kebebasan beragama bagi non-muslim. Dari sinilah Islam menentukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara orang muslim dan orang kafir zimmi. Orang kafir zimmi adalah orang kafir yang hidup di tengah masyarakat Islam dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam. Hak dan kewajiban orang zimmi sama dengan hak dan kewajiban orang muslim, dan mereka mendapat jaminan kebebasan beragama sebagai berikut. Yang pertama, mereka tidak boleh dipaksa meninggalkan agama mereka atau dipaksa untuk meyakini akidah tertentu. Allah berfirman, tidak ada paksaan untuk beragama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Surah Al-Baqarah 256. Yang kedua, bahwa orang-orang ahli kitab, kalau kita bilang ahli kitab maka dua agama, Yahudi dan Nasrani, ya. Selain dua ini maka bukan ahlul kitab. Dan yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan boleh dinikahi itu adalah ahlul kitab, artinya Yahudi dan Nasrani. Selain ini nggak boleh. Buddha, Hindu, Kristen nggak boleh dinikahi. Begitu Pak? Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apa hukum menikah dengan beda agama? Mana dulu agamanya? Apakah agama yang termasuk ahlul kitab atau memiliki kitab samawi atau tidak? Nah, di situ perlu kita garis bawahi. Orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani berhak melaksanakan syiar-syiar agama mereka, sehingga gereja tidak boleh dirobohkan, salib tidak boleh dipatahkan. Rasulullah bersabda, utrukuhum wa ma yadinun, biarkan mereka melakukan apa yang mereka yakini. Bahkan seorang istri yang beragama Yahudi ataupun Nasrani berhak untuk pergi ke tempat ibadah mereka, dan seorang suami muslim tidak boleh melarang mereka melakukan itu. Jadi kalau seandainya keputusan ada seorang laki-laki muslim memutuskan menikah dengan perempuan beragama Nasrani atau Yahudi, bahkan sampai walaupun dia harus mentaati suaminya, tapi suaminya nggak boleh mengatakan dengan atas nama ketaatan kepada suami, kamu nggak boleh ke gereja, nggak boleh. Gitu Pak ya. Walaupun mengatasnamakan ketaatan kepada suami, tetapi kalau perintahnya melanggar agama istri, maka tidak boleh dilakukan. Begitu. Maka yang berdosa di sini nanti adalah suaminya. Karena Islam sudah memberikan garis yang nyata dalam hal tersebut. Ada anak-anak muda kita nanya, Ustadz, apa hukumnya menikah dengan ahlul kitab?
Saya bilang boleh, nggak ada masalah. Memang ada nas Al-Qur'annya. Tapi sangat disayangkan mata ente mungkin buta. Kenapa? Di sana banyak akhwat yang cantik, berjilbab, kaya, berpendidikan, ngantri untuk dikhitbah, ente nggak datang. Malah milihnya yang tidak ngaji. Malah milihnya yang belum jelas. Kan aneh itu, Pak. Maka mungkin perlu kita perbaikin pemahaman kita. Yang ketiga, Islam membolehkan mereka apa-apa yang dibolehkan oleh agama mereka. Saya ulangin, Islam membolehkan mereka segala sesuatu yang dibolehkan oleh agama mereka, baik berupa jenis-jenis makanan ataupun yang lainnya. Sehingga tidak boleh membunuh babi, membuang khamar selama makanan dan minuman itu dibolehkan oleh agama mereka. Catatannya kalau dibolehkan, pertanyaannya betul nggak itu dibolehkan dengan agama mereka? Nggak ada yang bolehkan itu. Mau agama Yahudi, Nasrani, tidak ada bolehnya dalam makan babi dan minum khamar itu. Nyata itu, Pak, dalam Injil tertulis. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Islam telah memberi mereka keluasan lebih besar dari apa yang diberikan kepada orang-orang Islam sendiri. Karena umat Islam tidak dibolehkan memakan daging babi dan meminum khamar. 4. Mereka juga diberi kebebasan dalam hal pernikahan, perceraian dan nafkah. Mereka diberi kebebasan dalam semua hal itu sekehendak mereka tanpa ada ikatan dan batasan sama sekali. Yang kelima, Islam menjaga kemuliaan hak-hak mereka. Mereka diberi hak untuk mendebat dan berdiskusi selagi masih dalam batasan akal dan logika, dengan tetap memperhatikan etika dan menjauhi kekerasan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang lalim di antara mereka. Dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami adalah Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Surah Al-Ankabut ayat 46. Poin ke-6, bahwa Islam juga memperlakukan mereka sama dengan orang-orang Islam dalam hal hukuman atas kejahatan yang mereka lakukan, menurut pendapat sebagian mazhab. Artinya kalau seandainya ada laki-laki yang berzina karena dia sudah masuk dalam perlindungan pemerintahan Islam, maka dia juga dirajam. Ya, kalau dia sudah menikah. Kalau dia belum menikah, maka dia dicambuk. Seperti itu. Kalau pemerintah sudah menetapkan undang-undang dilarang minum khamar dan sebagainya, dilanggar sama mereka, maka mereka juga mendapatkan hukuman sebagaimana pemerintahan Islam mengusung syariat. Sedangkan dalam hal hukuman tidak mendapatkan warisan, seorang muslim disamakan dengan seorang zimmi. Seorang zimmi tidak dapat mewarisi harta saudaranya yang muslim. Demikian juga seorang muslim tidak bisa mewarisi harta saudaranya yang zimmi. Nah, ini kalau kita objeknya atau lokasinya adalah memang pemerintahan Islam. Tetapi ketika ada orang tua yang kafir, anaknya masuk Islam. Sebagian ulama mengatakan maka anak yang Islam ini kan harusnya nggak dapat warisan ya, Pak ya, karena ayahnya kafir, dia Islam, nggak dapat warisan. Tapi dalam hal ini anaknya ini harus memperjuangkan agar harta ayahnya bisa jatuh kepada dia. Kenapa? Karena manfaatnya. Kalau jatuh kepada yang bukan Islam, maka lebih parah, bisa dijadikan hal yang tidak baik pada anak-anak yang lain. Nah, itu nanti masuk dalam pembahasan fikih ikhtilaf, yaitu fikih perbedaan pendapat.
Selanjutnya yang ketujuh, Islam juga membolehkan memakan makanan mereka, sembelihan mereka, dan menikahi wanita-wanita mereka. Allah berfirman, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan orang-orang yang diberi Alkitab, itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar lunas, membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maksudnya menolak hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Surah Al-Maidah ayat 5. Yang kedelapan, Islam membolehkan umat Islam mengunjungi mereka, menjenguk mereka yang sakit, memberi mereka hadiah, berhubungan jual beli dengan mereka, dan lain-lain. Seperti kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baju besi beliau sedang digadaikan di tangan seorang Yahudi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berutang kepadanya. Jika menyembelih domba, para sahabat juga seringkali berkata kepada keluarganya, mulailah membagi daging kita ini dengan memberi kepada tetangga kita yang Yahudi. Penulis buku Al-Bada'i mengatakan orang-orang ahlul kitab itu tinggal di wilayah umat Islam. Mereka juga melakukan jual beli. Hal itu karena akad zimmah perlindungan. Mereka itu disyariatkan sebagai jalan mereka menuju keislaman. Keberadaan mereka di tengah-tengah umat Islam akan lebih memungkinkan mereka itu lebih mengenal Islam, dan keberadaan mereka juga memberi manfaat ekonomi untuk umat Islam dalam kegiatan jual beli. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan jika di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah warga, di RT ataupun RW, supaya kita memiliki muamalah pergaulan yang bagus dengan mereka. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan mungkin ada beberapa hal yang mau kita diskusikan, dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan dan waktunya. Jadi di dalam banyak ayat memang sering menyebutkan ahlul kitab, ya, dan sikap kita seperti itu. Tetapi sependek yang saya pernah ketahui, itu yang dimaksud dengan ahlul kitab itu mereka yang berpegang teguh pada Taurat maupun Injil yang murni begitu. Sehingga kalau yang non Islam, Yahudi dan Nasrani sekarang itu tidak bisa dikatakan sebagai ahlul kitab, sehingga kita tidak bisa menikah dengan mereka. Tadi Ustadz, atau saya minta pendapat Ustadz bagaimana dengan pemahaman seperti ini gitu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Silakan. Ya, silakan. Ini dekat nih, dekat. Iya, ini. Sini dulu yang dekat. Oh iya, boleh. Siap, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Irianto. Masalah adzan agak menyimpang dengan judulnya. Boleh Pak. Setahu saya kalau adzan untuk panggilan sholat, tapi azan panggilan sholat. Ya. Tapi di kelahiran manusia dan kematian kok ada adzan dan qomat. Itu saja, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan selanjutnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Karena kita itu kan hidup di kampung gitu kan,
terkadang banyak kegiatan seperti apa kenduri itu Pak Ustadz. Jadi kenduri itu nggak hanya di apa yang beragama Islam, juga di beragama yang non Islam juga gitu. Kadang ada tuntutan kayak apa orang itu harus umum gitu kan, tapi pada saat itu saya pertama kali ke Jogja dan saya nggak tahu itu kenduri di agama apa itu. Terus ikut di situ ternyata kita suruh diam, didoain, dinyalain lilin gitu kan, sampai ya Allah seperti ini gitu. Kaget itu. Setelah itu kayak ya udah saya ada undangan lagi gitu, ada lesan terus gitu, sampai kayak orang-orang tuh kayak wah itu tuh mesti nggak mau gitu, jadi kayak disiri itu Pak. Terima kasih, mohon penjelasannya. Satu lagi Mas, Ibu ini di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, ini kalau ada orang tua yang muslim kemudian membagi waris, lalu salah satu anaknya itu ada yang bukan muslim, apakah ini juga mendapatkan bagian? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama tentang ahlul kitab. Memang betul Pak. Pertama kita kalau kembali pada ayatnya betul ya. Ayatnya yang insya Allah bukan insya Allah pasti betul ya. Jadi ahlul kitab itu, yang dimaksud dengan ahlul kitab itu adalah mereka yang memang berpegang teguh dengan kitabnya yang murni. Memang itu dimaksud. Dulu masih ada, di zaman Rasul itu ada. Bahkan saking murninya membuat mereka itu tidak bisa menolak agama Islam. Masuk Islam mereka. Betul, semua yang dikatakan Muhammad ada di sini semua gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya di zaman Nabi Muhammad, sampai di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, itu penyelewengan tentang kitab sudah ada. Saking bertambah jauh tahunnya dari kematian para nabi tersebut, bertambah banyak tahrif dan tabdilnya, perubahan dan karangan-karangannya itu. Bapak Ibu nanti boleh disaksikan channelnya Koh Dondi ya, atau Zakir Naik atau Ahmad Didat, tapi yang bahasa Indonesia aja deh, Koh Dondi deh ya. Itu yang saya rasa sangat bisa kita pahami bahasanya ya. Itulah kenapa Al-Quran gak boleh ada footnote, gak boleh ada catatan kaki di kitab-kitab mereka. Seluruh catatan kaki amburadul, catatan kaki jadi ayat, yang ayat jadi catatan kaki, karena gitu. Makanya nggak, kalau sekarang dibilang ahli kitab, ada nggak ahli kitab? Wah berat ini, nggak ada. Kenapa? Kitabnya udah tercemar semua, gitu. Makanya kenapa kaum muslimin berani untuk mendebat kitabnya mereka, karena memang sudah diketahui dengan jelas. Dan Allah juga menjelaskan, yuharrifunal kalima amma mawadhi'i. Orang-orang Yahudi Nasrani itu mereka mengubah-ubah kitabnya dengan terserah hati mereka. Gitu. Jadi kalau sekarang konsep apa? Kita lihat, Allahu a'lam bishawab kalau di negara lain. Karena pas saya dulu kuliah 2008 itu guru kami bilang baru ditemukan manuskrip namanya Injil Barnaba. Injil Barnaba ini adalah satu-satunya Injil yang keotentikannya sampai 95% Pak. Gitu. Tapi nggak dibilang total, lagi 95%. Ketika disandingkan dengan Al-Quran, banyak ayat-ayat Injil itu yang sama konteksnya bersama dengan Al-Quran itu yang diakui oleh para
ulama dari kalangan ilmu muqaranatul adyan. Nah, jadi kalau seandainya mau bergaul dengan mereka, ya kita harus pastikan dulu. Ya. Yang kedua, azan itu kan panggilan sholat, tapi di kelahiran manusia dan di kematian manusia kok ada azan dan iqamah. Pertama, kalau kita merujuk pada hadisnya bahwa Rasulullah bersabda ketika anak lahir itu dikumandangkan azan di telinga kanannya, lalu iqamah di telinga kirinya. Artinya ada petunjuknya itu. Yang tidak ada petunjuknya itu pas kematian itu. Nah itu dia, kalau kita mau bicaranya yang real ya, yang tidak ada teks hadisnya adalah pas kematian. Tetapi para ulama, sebagian kecil para ulama itu mengkiaskan ketika dia lahir ke muka bumi ini, dia diazankan dan diqomahkan. Pas dia mau meninggalkan dunia ini, kita juga azankan dan iqomahkan. Jadi kias, Pak. Nah, hukumnya seperti apa? Kalau saya sih mengambilnya yang ada teksnya aja, Pak. Yang ada hadisnya aja. Nah, begitu. Tapi kalau pas saya menghadiri pemakaman lalu ada azan dan iqomah, kan nggak mungkin saya larang. Nggak ada nasnya nih, nggak mungkin. Digebukin saya di situ. Gitu. Apalagi pemahamannya sudah hampir-hampir menjadi bagian penting dalam agama. Nah, itu perlu kita perbaikin bareng-bareng nanti. Yang ketiga, kita hidup di lingkungan yang banyak kegiatan seperti kenduri, dan ini bukan hanya dilakukan oleh orang Islam, non-Islam juga. Betul ini, Pak. Ini saya kemarin pas ngisi di Sleman, di daerah Kaliurang, itu sampai Pak Dukuhnya kan bingung dia, Pak kaumnya, Mbah kaumnya. Gimana nih Ustadz? Soalnya orang yang non-Muslim juga mau diyasinin katanya. Saya bilang, ya, kalau pemahaman ini terus dilanjutkan, maka akan menjadikan kabur itu agama. Orang-orang akan mengatakan, apa bedanya saya dengan orang bukan Islam? Wong orang bukan Islam juga dia ini ya. Malah lebih longgar orang non Muslim, gitu kan? Orang non Muslim meninggal tetap diasinin, tetap ditahlilin, ya. Dan dia nggak sholat dan sebagainya. Saya yang sholat kok sama gitu. Bagusan ya, nah, itu perlu diperbaikin. Itu. Tapi kalau kita kalau kita tadi ambil isyarat pertanyaannya, boleh nggak kita menghadiri itu? Ya sebenarnya nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena udah tidak lagi bermanfaat mendoai orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Apalagi manfaatnya nggak ada. Kalau dia hidup banyak harapan. Abu Bakar datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sayang sama emakku, tapi dia belum Muslim ya Rasul, belum masuk Islam ya Rasulullah. Tolong doakan ibuku ya Rasulullah. Rasul doakan masuk Islam ibunya. Kalau dia masih hidup, kalau udah meninggal, apalagi dia sini nih. Ya, yang setahu saya kalau diundang yang baik-baik, terutama walimatul urs, kita datang. Nah, yang keempat, orang tua yang Muslim membagikan warisan kepada anaknya, tapi ada anaknya yang bukan Islam, dapat warisan enggak? Jadi ada pemutus warisan. Ya. Pemutus warisan itu diantaranya ketika anak ini membunuh orang tua, dia bunuh ayahnya, maka putus warisannya. Dia nggak boleh mendapatkan warisan. Yang kedua adalah ketika anak itu murtad. Ketika anak murtad, maka anak tidak boleh mendapatkan warisan dari orang tuanya. Begitu ya Bunda ya, kita dengar azan Bapak Ibu semua.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang lain. Silakan. Oh ya, boleh. Yang lain ada? Silakan. Terima kasih Dad. Saya mau nyambung ke pernyataan Ustadz yang terakhir, yang terputus warisan. Itu kan yang salah satunya adalah anak yang di luar nikah. Iya betul. Nah, pertanyaannya dua. Pertama kan pezina muhson itu kan harusnya dihukum, ya. Tapi kan di negara kita kan tidak, sehingga akhirnya anaknya lahir. Nah, dalam ketentuannya ini kok kayaknya hukumnya itu kok berat ke anaknya, padahal yang berbuat orang tuanya gitu. Apakah gimana itu kan anaknya nggak boleh jadi wali hakim, nggak dapat warisan gitu. Iya. Ini kenapa yang dihukum berat tuh anaknya gitu loh, sementara orang tuanya yang berbuat kok enggak gitu. Iya, dipahamin. Jadi anak hasil hubungan di luar pernikahan juga itu tidak mendapatkan warisan, gitu ya. Termasuk mereka yang melakukan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu juga tidak mendapat warisan, gitu ya. Jadi kalau apa namanya, kalau dianggap itu apa namanya sebagai kok sepertinya yang tersiksa anaknya gitu ya. Pertama begini, yang namanya rezeki itu kan tidak serta-merta dari warisan, sehingga apa namanya, kalau dia tidak mendapat warisan dari laki-laki ini, karena nggak boleh dibilang ayah, dia nggak boleh dibilang ayah dari laki-laki ini, maka dia dapat warisan dari ibunya, karena anak ini kan disandingkan ke nama ibunya. Ya, misalnya namanya Bejo bin Sri misalnya gitu. Jadi dapat warisan dari ibunya. Ibunya dapat warisan dari suaminya. Suaminya dapat lalu warisan itu ya kena ke anaknya. Tapi kalau secara langsung dia nggak dapat warisan. Kenapa seperti itu? Ini sebenarnya salah satu bagian yang perlu kita risaukan agar jangan sampai kita kecolongan di situ, Pak. Jangan sampai ada lagi terjadi perzinahan yang kita sangat paham bahwa perzinahan itu membuat sakit orang banyak. Bukan hanya sakit ke keluarga, tapi anak yang dilahirkan juga sakit. Kenapa? Karena dia nggak punya ayah. Tapi dia nikah, akhirnya ibunya nikah, walaupun nikah tetap nggak boleh. Itu bukan ayahnya itu. Mau dipanggil ayahnya tetap juga nggak sah ayahnya juga. Kalau dia perempuan nggak boleh ayah, kalau dia perempuan nggak boleh itu laki-laki menikahkan wanita ini, karena bukan ayahnya. Jadi artinya kita sudah memahami betapa sakitnya itu, maka kita melakukan proteksi, perlindungan
agar jangan sampai ada generasi bangsa yang melakukan itu, akhirnya lahirlah anak yang di luar pernikahan. Seperti itu Pak ya. Itu yang bisa saya respon Pak. Yang lain silakan Bapak Ibu. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Terkait dengan pertanyaan tadi, di sini kan seorang ayah di masa hidupnya dia bisa memberikan hibah kepada siapa saja, termasuk anak di luar nikah. Diulangin Pak. Jadi gini, selama orang tua masih hidup atau bapak masih hidup, dia berhak memberikan hibah kepada siapa saja, baik anak sendiri maupun anak di luar nikah. Memberikan hibah? Iya. Oh iya, betul. Makanya ini. salah satu solusi barangkali sebagai bentuk kasih sayang terhadap. Iya betul tadi, sekali, betul. Bisa Jadi seperti itu. Jadi begini. Makasih Pak Zed. Kalau anak bahkan ini berkembang ya, bahasa hibah itu berkembang. Saya kasih contoh begini. Yang tadi saya sampaikan, sampai ada istri istri yang baru tinggal suaminya, mereka tidak punya anak, tapi mereka angkat anak. Lalu anak ini sekarang udah dewasa, udah mau menikah bahkan. Ketika harta ini mau dibagikan, ibu ini nanya sama saya, Ustadz, kalau anak kami yang ini dapat nggak dapat Bunda, karena tidak ada jalurnya. Saya bilang, tapi kalau Bunda memang pengen memberikan dia, maka jalurnya ada dua. Yang kedua hibah, yang pertama hibah, yang kedua infak atau sedekah. Tetapi itu harus terjadi sebelum meninggal atau sebelum sakit yang mengarah kepada meninggal, di masa sehat maksudnya. Dan hibah itu diberikan setelah warisannya dibagi dulu. Warisan dibagi selesai, baru hibah. Ini nak, saya hibahkan kepada kamu harta sekian. Betul, solusinya hibah. Dan ini berkembang Pak. Jadi ada sebagian orang tua itu yang khawatir anaknya ribut, karena nggak semua menerima masalah warisan ini. Apalagi dengan bahasa sekarang diskriminasi pada gender itu, mengatakan perempuan selalu dizolimi. Akhirnya apa? Perempuan yang bagiannya itu relatif setengah dari dua orang laki-laki gitu ya. Misalnya ada 4, dia dapat 1 gitu. Ini jadi alasan. Akhirnya orang tua itu daripada ngasih warisan, lebih bagus saya menghibahkan sebelum saya meninggal. Jadi dia bagi rata itu, ini hibah untuk kamu, ini hibah untuk kamu, ini hibah. Setelah ini kamu nggak boleh ribut lagi. Yang ini semua harta saya, baru kalian bagi setelah saya meninggal. Begitu. Jadi ada perkembangan itu. Ketika kita tahu, laki-laki itu tahu bahwa ini anak ini lahir karena saya yang melakuin, memang nggak dapat warisan, tapi dia boleh mendapatkan hibah dari suami ibunya itu. Terima kasih Pak. Begitu ya Pak ya. Mungkin itu dulu untuk hari ini Bapak Ibu. Semoga Allah rahmati kita pemahaman yang benar-benar. Mari kita sempurnakan majelis kita dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.